Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi ke program Masa sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan menambah wawasan Anda. Begitu banyak tayangan yang hadir di televisi, baik yang dibuat oleh stasiun TV nasional atau yang diimpor dari luar negeri. Konsep-konsep yang dihadirkan pun makin beragam dan makin unik. Bahkan beberapa di antaranya bisa dikategorikan aneh. Pada awal kemunculannya, acara TV berupa reality show memilih tema-tema yang simpel dan juga umum. Namun seiring dengan berjalannya waktu, makin banyak reality show dengan konsep sama bermunculan. Beberapa reality show di Amerika Serikat disajikan dengan konsep yang begitu tak lazim. Bahkan ada di antaranya yang sampai menimbulkan kontroversi. Ah, masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak beberapa reality show unik di Amerika. Masa sih? Hoarders adalah serial televisi realitas dokumenter Amerika yang memulai debutnya di A&E pada 17 Agustus 2009. Acara ini menggambarkan perjuangan dan pengobatan kehidupan nyata orang-orang yang menderita gangguan penimbunan kompulsif. Gangguan ini disebut juga hoarding disorder atau disingkat hoarders. Hoarding disorder adalah kesulitan untuk membuang atau berpisah dengan harta benda karena kebutuhan yang dirasakan untuk menyelamatkan benda-benda tersebut. Pengidap gangguan ini mengalami kesulitan untuk menyingkirkan barang-barang tersebut. Anda akan menyaksikan sendiri seperti apa kacaunya kondisi rumah para penimbun ini. Saking banyaknya barang yang mereka timbun, kecoa dan tikus bebas keluar masuk tanpa ketahuan. Setiap episode berdurasi 60 menit, menampilkan 1 atau 2 intervensi. Selama sebagian besar musim pertama, si penimbun bekerjasama dengan psikiater atau psikolog, organisator profesional, atau spesialis pembersihan ekstrim, yang masing-masing mengkhususkan diri dalam beberapa aspek yang melibatkan perawatan gangguan obsesif kompulsif, gangguan kecemasan, dan penimbunan. Untung saja acara ini tak sekedar mengeksploitasi kehidupan para penimbun dengan rumah mereka yang sangat kotor dan menjijikan tersebut. Pihak stasiun TV pun berusaha untuk membantu para penimbun untuk sembuh dari kebiasaan buruk mereka dan juga membersihkan rumah yang jauh dari kata rapi dan bersih ini. Meski di awal penonton dibuat merinding dengan kondisi rumah yang sangat kacau dan kotor, nantinya di akhir tayangan, penonton akan lega melihat kondisi rumah yang sangat rapi dan juga bersih. Pada saat penayangan perdananya, Hoarders menjadi serial perdana yang paling banyak ditonton dalam sejarah jaringan A&E di kalangan orang dewasa berusia 18-49 tahun dan seri dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa dalam demografi orang dewasa berusia 25-54 tahun. Penayangan perdananya ditonton oleh 2,5 juta pemirsa, 1,8 juta orang dewasa berusia 18-49 tahun. Pada tahun 2011, Hoarders memenangkan Critics' Choice Award bersama dengan The Real Housewives of Beverly Hills untuk reality show terbaik. Masa sih? Berburu memang olahraga yang tergolong populer, sehingga wajar bila ada reality show yang mengangkatnya. Di Indonesia pun ada beberapa acara televisi yang memaparkan tentang aksi para profesional dalam berburu. Namun, A&E di Amerika Serikat punya sajian sejenis yang lebih unik, yaitu berburu bebek. Tak disangka bahwa aksi sekelompok orang dalam memburu binatang lucu ini bisa dijadikan reality show. Hanya dengan menyorot para pemburu, dalam aksinya meniru suara bebek dan juga melepaskan umpan bebek palsu, A&E meraup jutaan dolar Amerika. Duck Dynasty adalah serial televisi realitas Amerika yang ditayangkan di A&E dari tahun 2012 hingga 2017. Serial ini menggambarkan kehidupan keluarga Robertson yang menjadi sukses dari bisnis yang dioperasikan keluarga mereka, Duck Commander. Bisnis West Monroe dan Louisiana membuat produk untuk pemburu bebek, terutama panggilan bebek yang disebut Duck Commander. Episode-episode terstruktur dalam format cerita sitcom, tidak seperti serial televisi realitas lainnya yang memungkinkan untuk terus sukses dalam sindikasi. Lewat Duck Dynasty, Anda akan menyadari bahwa berburu bebek bukan semata hobi. Itu juga merupakan bisnis dan juga panggung sandiwara yang seru. Keluarga pemburu yang disorot di situ, keluarga Robertson, ternyata tak kalah pamor dari keluarga Kardashian. Hanya saja, alih-alih bersetting lingkungan sosialitas seperti Kardashian, Robertson memilih setting rawa-rawa merupakan habitat para bebek. Kesuksesan Duck Dynasty menyebabkan banyak spin-off
dan memperluas waralaba media untuk dokumenter. Ini termasuk serial televisi lainnya, album musik, buku, podcast, dan permainan video. Masa sih? Usaha seseorang dalam menyatakan cinta bisa jadi inspirasi untuk mendekati gebetan atau menjaga romantisme dengan pasangan. Getar cinta yang terjadi di antara dua insan memang selalu menarik untuk diamati. Namun lain halnya dengan getar cinta yang satu ini. Alih-alih menyatakan cinta kepada pasangan, mereka punya cinta berlebih kepada benda mati. Ya, acara ini bertajuk My Strange Addiction, sengaja menyorot rasa cinta orang-orang tertentu kepada benda-benda mati. My Strange Addiction adalah serial dokumenter televisi Amerika yang ditayangkan perdana di TLC pada tanggal 29 Desember 2010. Episode perdana ditayangkan pada tanggal 5 Mei 2010. Serial ini berfokus pada orang-orang dengan perilaku kompulsif yang tidak biasa. Perilaku ini berkisar dari memakan benda-benda mati, aktivitas spiritual, hingga obsesi atau keyakinan pribadi yang aneh. Meskipun judul acara demikian, beberapa subjek acara tersebut memiliki apa yang secara medis diklasifikasikan sebagai kecanduan sejati, baik yang berhubungan dengan benda maupun perilaku. Sebaliknya, penyebab perilaku mereka bervariasi dan dapat mencakup berbagai diagnosis psikiatris. Contoh gangguan pada acara tersebut adalah gangguan obsesif-kompulsif, pika, parafilia, skizofrenia, psikosis, penyakit Alzheimer, bulimia akibat olahraga, trikotilomania, gangguan dismorfik tubuh, dermatilomania, dan seksualitas objek. Banyak dari kecanduan ini dapat dianggap berbahaya. Daily News New York menyatakan acara ini sebagai acara realitas paling menjijikan di televisi. Sementara US Weekly memberi serial itu peringkat bintang 2 yang menyatakan penderitaan itu menarik, tetapi terlalu banyak waktu dihabiskan untuk melihat perilaku aneh mereka daripada mengobatinya. Hanya di saat-saat terakhir terapis berkunjung dan mereka menyarankan latihan agar orang-orang tersebut dapat terobati.